Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 dari mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu, Bapak Dadi Waras Warjono, akan membahas terkait analisis teks-teks di artikel pengembangan program pembelajaran Bahasa Indonesia penutur asing BIPA di tingkat internasional. Di sini ada 3 anggota, saya Ramadan Putra, lalu ada Nadia Octavia, dan ada Tiara Hoirunisa. Baik, sebelum membahas analisis, angka baiknya kita akan harus memahami dulu terkait latar belakang artikel yang kita ambil. Bahasa Indonesia merupakan identitas nasional sekaligus alat pemersatu bangsa. Dalam konteks global, bahasa juga berperan sebagai sarana diplomasi dan penguatan citra negara. Program BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing menjadi strategi penting untuk memperluas jangkauan bahasa Indonesia di dunia internasional. Program BIPA tidak hanya mengajarkan keterampilan berbahasa, tetapi juga memperkenalkan budaya, nilai sosial, dan karakter bangsa. Melalui BIPA, Indonesia membangun diplomasi budaya soft power yang memperkuat posisi nasional di tingkat global. Karena itu, penting dilakukan analisis terhadap artikel pengembangan program pembelajaran BIPA di tingkat internasional. Karya Faridatun Nikmah sebagai upaya memahami kontribusi dan tantangan BIPA di dunia. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Ada 3 poin rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana sih struktur dan unsur kebahasan teks akademik untuk BIPA. Lalu yang kedua, nilai keilmuan dan kebahasan apa saja yang terkandung dalam artikel BIPA. Yang ketiga adalah apa saja kekuatan dan kelemahan teks dalam artikel BIPA. Tujuan penulisan ini juga menganalisis struktur, nilai keilmuan, nilai kebangsaan, serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan artikel dalam konteks pengembangan BIPA internasional. Di sini ada kerangka teori. Menurut Nurgiantoro di tahun 2013, pengajaran bahasa asing tidak hanya menekankan kemampuan linguistik, tetapi juga pemahaman budaya. Konsep internasionalisasi BIPA berfokus pada 3 poin. Yang pertama, penguatan kompetensi pengajar dan bahan ajar. Kedua, strategi pembelajaran efektif, termasuk pemanfaatan platform daring. Lalu yang terakhir adalah diplomasi budaya sebagai sarana soft power untuk mengenalkan Indonesia secara global. Next. Baik teman-teman dan Bapak, di sini akan masuk terkait analisis struktur dan unsur kebahasan yang akan dibahas oleh Tiara Florinisa. Baik, jadi untuk analisis struktur dan unsur kebahasaan, struktur teks artikel BIPA karya Faridatun Nikmah tersusun secara sistematis dan ilmiah. Judulnya jelas serta menggambarkan fokus penelitian tentang pengembangan pembelajaran BIPA di tingkat internasional. Bagian pendahuluan disusun runtut dan kohesif, menjelaskan peran BIPA dalam era globalisasi secara formal dan informatif. Rumusan masalah serta tujuan penelitian ditulis logis dan saling berkaitan, mencerminkan pola pikir sistematis penulisan. Tinjauan pustaka memanfaatkan sumber relevan meski belum mendalam, sementara metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang tepat untuk kajian konseptual. Pembahasan yang menyoroti pelaksanaan BIPA dari aspek materi, metode, media, strategi, hingga evaluasi, namun masih bersifat deskriptif. Penutupnya menegaskan hasil penelitian dan rekomendasi singkat dengan bahasa ilmiah dan konsisten. Akan dilanjutkan oleh Kak Ramadan lagi. Baik, di sini saya akan membahas terkait analisis nilai keilmuan dan kebangsaan. Apa saja sih nilai keilmuan dan nilai kebangsaan yang terkandung dalam teks artikel BIPA tersebut? Yang pertama, nilai keilmuan. Artikel ini menyajikan ide secara logis dan berbasis teori linguistik serta pendidikan bahasa Indonesia. Lalu juga menunjukkan sikap ilmiah dan objektifnya melalui pembahasan tentang dan peluang BIPA. Lalu juga nilai keilmuan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menegaskan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa. Program BIPA turut mendorong kemampuan berpikir kritis dan analisis generasi muda. Next, selanjutnya ada nilai kebangsaan. Nah, di nilai kebangsaan ini apa saja mengandung nilai kebangsaan dalam artikel tersebut, yaitu digambarkan sebagai simbol identitas dan alat diplomasi budaya. Lalu juga pengajar BIPA berperan sebagai duta budaya yang menanamkan nilai toleransi, keberagaman, dan kebanggaan nasional. Lalu
Nilai kebangsaan ini juga mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta sejalan dengan pasal 36 dan 36A Undang-Undang 1945 tentang Kedudukan Bahasa Negara. Next. Baik, di sini ada analisis kekuatan artikel yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nadia Octavia. Baik, akan saya lanjutkan. Analisis kekuatan artikel. Artikel ini memiliki beberapa kekuatan yang menonjol. Pembahasannya cukup menyeluruh karena menguraikan berbagai aspek pengajaran BIPA, mulai dari materi, metode, media strategi, hingga evaluasi pembelajaran. Keterkaitannya dengan isu globalisasi dan diplomasi antar negara juga membuat tulisan ini menjadi relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, penulis mampu menonjolkan nilai keilmuan dan kebangsaan secara seimbang, memperlihatkan bagaimana bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai alat diplomasi budaya. Penggunaan teknologi digital dan platform daring juga menjadi sorotan penting yang menunjukkan adaptasi terhadap era modern. Secara keseluruhan, artikel ini berhasil menegaskan peran BIPA sebagai sarana diplomasi pendidikan dan budaya yang efektif dalam memperkenalkan Indonesia di internasional. Selanjutnya itu ada analisis kelemahan artikel. Meskipun memiliki kelebihan, artikel ini juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Pembahasannya masih bersikap deskriptif dan kurang dilengkapi dengan data empiris atau studi kasus nyata. Sehingga argumen yang disampaikan ini terasa kurang kuat secara ilmiah. Evaluasi terhadap penerapan BIPA juga masih umum dan belum mendalam dalam menjelaskan tantangan di lapangan. Selain itu, penulis belum memberikan rekomendasi strategis yang konkret, misalnya mengenai peningkatan kualitas pengajar atau inovasi kurikulum yang berbasis teknologi. Perspektif internasional pun masih terbatas karena minimnya pandangan dari penutur asing atau negara mitra. Walau demikian, artikel ini tetap bernilai karena memberikan wawasan penting mengenai peran BIPA sebagai sarana diplomasi budaya Indonesia. Baik, jadi dari eh, materi ini kita membuat kesimpulan bahwa artikel pengembangan program pembelajaran bahasa Indonesia BIPA ini di tingkat internasional, karya Fadilatan Nikmah menegaskan bahwa BIPA memiliki peran penting dalam memperluas penggunaan bahasa Indonesia secara global sekaligus mendukung diplomasi budaya Indonesia. Program ini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk memperkenalkan identitas nasional dan membangun citra positif Indonesia di tingkat internasional. Dari sisi keilmuan, artikel ini tersusun secara sistematis dengan penggunaan teori, metode, dan juga analisis yang logis serta objektif. Nilai keilmuan ini sejalan dengan Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan unik untuk kemajuan bangsa. Pengembangan BIPA turut meningkatkan kemampuan berbahasa, berpikir kritis, dan analisis yang menjadi bagian dari pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Dari sisi kebangsaan, pengembangan BIPA menunjukkan upaya memartabatkan bahasa Indonesia sebagai simbol identitas dan kedaulatan bangsa. Pengajar BIPA berperan sebagai duta budaya yang mengenalkan nilai toleransi dan keberagaman kepada penutur asing, mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini juga mendukung Undang-Undang 1945 Pasal 36 dan 36A yang menegaskan penggunaan bahasa negara dalam pendidikan, diplomasi, dan pembangunan budaya bangsa. Secara keseluruhan, artikel ini unggul dalam cakupan pembahasan, relevansi dengan isu global, serta penekanan pada pemanfaatan teknologi dan diplomasi pendidikan. Namun, kajian ini masih memerlukan penguatan data empiris, evaluasi yang lebih mendalam, dan rekomendasi strategis yang lebih konkret agar BIPA dapat lebih efektif, aplikatif, dan diakui secara internasional. Kedepannya, peningkatan kualitas tenaga pengajar, inovasi kurikulum berbasis teknologi, serta perluasan kerjasama internasional menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi BIPA di dunia. Demikian presentasi video yang telah kami sampaikan. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.